Assalamualaikum. Oke sob. Bertemu lagi dengan saya di channel Axis Gokil Project. Oke, di video kali ini seperti yang saya bilang kemarin di video sebelumnya. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu, yaitu cara membuat mal atau alat pengukur lubang untuk memudahkan dalam proses pengeboran ketika membuat dondang merpati. Oh iya, ini dia sob. Contoh bagian rangka dondang merpati yang sudah dibor, jarak lubangnya ini adalah 1,5 cm, dan besar lubangnya saya bor menggunakan mata bor berukuran 2 mm. Oke sobat semua bisa lihat contoh bagian rangka ini. Jadi jarak dari lubang ke lubang adalah 1,5 cm dan besar lubangnya adalah 2 mm. Lanjut lagi sob. Dan ini adalah bagian pintu dondang merpati. Motifnya sangat sederhana. Ini adalah bagian pintu dondang merpati yang buat setoran di kios. Jadi motifnya sangat simpel karena untuk mempercepat proses pembuatannya. Jika sobat semua ingin tahu proses pembuatannya, sobat semua harus terus ikuti channel Axis Gokil Project. Insya Allah kapan-kapan saya akan buatkan video proses pembuatannya. Buat sobat semuanya yang sudah gabung di channel Axis Gokil Project terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum gabung langsung saja padamkan tombol yang berwarna merah. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari Axis Gokil Project. Langkah awal, saya akan mempersiapkan alat-alat dan bambunya terlebih dahulu. Alat-alat yang dibutuhkan adalah pisau kecil, pisau besar, pensil, penggaris, gergaji, dan pastinya mesin bor untuk mengebor. Pasti sobat penasaran kenapa harus bambu bukan pakai kayu. Alasannya adalah bagian luar bambu itu kan lebih keras, jadi nanti ketika pas pengeboran mata bornya meleset sedikit, otomatis mata bor akan mengenai ke bagian luar bambu yang lebih keras, maka akan dengan sendirinya geser masuk ke lubang malnya. Tapi hal itu juga harus diseimbangi dengan kecekatan tangan. Langsung saja saya akan potong bambunya dulu sesuai yang diinginkan, saya akan ambil bagian tengahnya dan saya akan potong bagian yang ada tunasnya. Sambil memotong bambu, misalnya sobat semua ada yang perlu ditanyakan langsung saja tulis di kolom komentar, jangan malu-malu, pada intinya channel Axis Gokil Project adalah tempat kita untuk belajar bersama, atau mungkin juga sobat semua mau kasih tahu saya ilmu atau saran, langsung saja komen, saya ini juga masih pemula, saya juga masih belajar, masih perlu banyak ilmu, jadi saya juga mau belajar pada sobat semua. Sambil saya potong bambunya mari kita sambil tebak-tebakan. Oke langsung saja kita mulai tebak-tebakannya. Dengarkan baik-baik. Daun apa yang tidak pernah gugur? Penasaran kan daun apa? Jawabannya adalah, daun telinga. Oke lanjut lagi. Kenapa matahari tenggelam? Cepat jawab saya akan hitung dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngomong-ngomong saya ini sedang ngapain ya? Maaf, saya lagi lumayan error. Mari kita kembali lagi ke benang merah. Sambil membelah bambunya, saya akan sedikit berbagi cerita di zaman ini parah banget. Orang-orang berlomba-lomba membuat konten, tapi parahnya itu mereka menggunakan cara yang kurang baik. Misal konten-konten yang berbau pornografi atau seks. Intinya kontennya tidak bermutu, tidak mendidik, justru dapat menghancurkan generasi anak bangsa. Jadi saya khawatir sekarang konten-kontennya kok isinya konten yang ngawur. Dari video tentang Open BO dan lain-lain, semua itu mereka lakukan hanya demi viewers. Oke sobat kembali lagi ke topik kita pada video kali ini yaitu proses pembuatan mal atau alat untuk mengukur lubang ruji untuk memudahkan dalam proses pengeboran. Oke sob, saya akan membelah bambunya menjadi beberapa bagian, hingga berukuran lebarnya sama dengan bagian rangka yang akan dibor, lebarnya kira-kira adalah 9 mm. Tapi saya akan ambil secukupnya saja tidak membuat banyak cukup 1 2 3 saja.
Lagian ini kan juga hanya buat contoh biar semua sobat tahu cara membuatnya, fungsinya dan lain-lain. Mungkin bagi sobat semua hal ini terlihat tidak terlalu berguna. Tapi insya Allah alat ini cukup berpengaruh pada kerapihan lubang ruji. Jadi nanti ketika rangka selesai dan ruji telah dipasang, dondang akan terlihat lebih rapi. Rujinya juga akan lurus, jadi mal atau alat pengukur ini sangat berpengaruh pada hasil akhir. Mal atau alat pengukur ini insya Allah akan mempercepat juga proses pengeborannya. Langsung saja sob. Setelah tadi bambu sudah terbelah menjadi beberapa bagian, sekarang saya akan membelah tebalnya kira-kira menjadi 3 mili. Pada intinya dibuang bambu bagian dalamnya dan hanya diambil bagian luarnya, biar tidak terlalu tebal. Oke, sambil sobat lihat prosesnya, jangan lupa seruput dulu kopinya sob. Udah dong berhenti nyeruput kopinya. Jangan dulu-dulu dihabiskan kopinya sob. Prosesnya masih panjang. Mari kita lanjut lagi. Oke sob, setelah tadi bambunya sudah disayat dan sudah pas ukurannya, sekarang saya akan mengebornya. Tapi sebelum saya bor saya akan kasih tanda dulu dengan ukuran yang pas. Proses di sini kita harus benar-benar teliti. Jangan sampai salah, ukurannya harus benar-benar pas, karena nantinya mal atau alat bantu pengukur ini menentukan pas atau tidaknya lubang ruji dondang merpatinya. Jadi saya akan kerjakan proses ini secara perlahan. Untuk sobat semua dimohon jangan skip-skip, biar sobat semua paham dan jelas dalam proses yang perlu ketelitian ini. Saya ulangi lagi buat sobat yang belum subscribe, ayo subscribe agar saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, lanjut kembali ke benang merah. Yang pertama-tama saya akan bor untuk bagian rangka untuk alas. Kalau untuk bagian rangka untuk alas ini menggunakan mata bor ukuran 2 mm, dengan jarak dari lubang ke lubang adalah 1,5 cm. Dalam proses pengukuran mal ini, kita harus benar-benar teliti. Jangan terburu-buru atau tergesa-gesa, agar hasil yang didapat benar-benar pas dan sesuai apa yang diharapkan. Karena alat bantu pengukur ini sangat menentukan untuk kerapihan ruji dondangnya ketika nanti dipasang. Posisi ruji akan pas jika sobat semua dalam proses pembuatan malnya atau alat ukurnya juga pas, jadi poinnya adalah kita harus membuat mal atau alat bantu ukurnya dengan sangat teliti dan detail. Oh iya sob, kenapa saya memberi dampar potongan kayu pada alas untuk mengebornya? Jadi potongan kayu ini agar mata bor tidak mengenai landasan pokok mesin bornya. Karena proses pengeborannya harus benar-benar tembus, jadi otomatis mata bor akan mengenai alas pada mesin bornya. Maka dari itu saya memberi lapisan kayu kedua untuk alas mesin bornya. Oke sobat semua bisa lihat mal ini. Jadi jarak dari lubang ke lubang ini harus benar-benar pas, yaitu dengan jarak 1,5 cm. Sebelum masuk dalam proses pengeboran, saya akan lanjutkan dulu untuk pengukuran untuk bagian atas yaitu dengan jarak dari lubang ke lubang adalah 1 cm. Dengan menggunakan mata bor berukuran 2 mm. Hal ini biar nanti proses pengeborannya dilakukan secara bersamaan. Jadi saya akan selesaikan terlebih dahulu semua proses pengukurannya. Jangan lupa kopinya ditambah lagi. Oke sob. Lanjut.
Ini dia proses pengukurannya untuk mal bagian atas, dengan jarak lubang dari lubang adalah 1 cm. Jadi prosesnya sama dengan mal untuk bagian alas, kita harus benar-benar teliti dan pas dalam pengukuran jarak lubangnya, karena hal ini sangat menentukan untuk hasil akhirnya. Oke sob, lanjut. Kalau untuk mal bagian pintu saya masih ada simpanan mal yang belum terpakai, jadi untuk saat ini saya belum perlu membuatnya. Tapi misal sobat-sobat penasaran cara membuatnya, kapan-kapan saya akan membuatkan video cara pembuatannya dan sedikit menjelaskan fungsi atau kegunaannya. Jadi sobat semua bisa lihat, ini adalah mal untuk bagian atas dengan jarak lubang ke lubang adalah 1 cm. Dan untuk mal bagian pintu jarak lubang ke lubang adalah 3 cm. Buat sobat semuanya makanya terus ikuti channel Axis Gokil Project agar sobat semua tidak ketinggalan dengan video-video yang lainnya. Oke lanjut sob, mata bor ini belum diganti, ini kan mata bor berukuran 3 mm. Jadi saya akan ganti mata bornya dengan yang berukuran 2 mm. Sambil ganti mata bornya. Buat semua saya mohon maaf, mungkin isi kontennya berantakan. Tapi insya Allah ke depannya saya akan terus perbaiki channel ini. Makanya terus dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe. Like jika teman-teman suka dengan videonya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman sobat semuanya. Agar channel ini makin berkembang. Karena channel ini tidak akan berkembang tanpa kalian semua. Oke kembali lagi ke benang merah. Ini kan mata bor berukuran 3 mm. Langsung saja saya akan ganti dengan mata bor yang berukuran 2 mm, karena ukuran fibernya untuk alas dan bagian atas adalah dengan fiber ukuran 1,8 mm. Langsung saja sob, saya akan pasang mata bornya. Tunggu sebentar sob, saya capek ngomongnya. Sobat tonton videonya sama bebeknya dulu, saya mau bikin kopi. Nanti saya akan kembali lagi, ingat jangan skip-skip.
Waduh saya telat. Maaf, saking enak kopinya tadi jadi saya lupa. Hayo tadi sobat ada yang skip tidak padahal tadi ada hal penting loh. Kenapa kok ada yang dibor di antara lubang dan lubang? Mau tahu tidak alasannya untuk apa lubang tersebut? Jika sobat ingin tahu fungsinya buat apa dan untuk apa lubang tersebut, di video kelanjutan prosesnya saya akan kasih tahu sobat semuanya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Buat semuanya saya minta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sobat. Buat semuanya yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga sobat semua terhibur. Buat semuanya semoga sehat selalu terima kasih pokoknya sobat semuanya yang terbaik. Salam dari Kebumen.